Selamat datang pada video pembelajaran tentang telaah kritis artikel ilmiah di bidang sosiologi. Pada sesi ini, kita akan memasuki salah satu keterampilan akademik paling penting bagi mahasiswa magister dan doktoral, yakni kemampuan untuk membaca secara kritis, menilai dengan objektif, dan mengevaluasi kualitas dari sebuah karya ilmiah secara sistematis berdasarkan metodologi penelitian yang digunakan. Dalam dunia akademik, terutama dalam ilmu sosial dan sosiologi, membaca artikel ilmiah bukan sekadar aktivitas pasif untuk memahami isi. Ia merupakan proses intelektual aktif yang menuntut kepekaan teoretis, ketelitian metodologis, dan kemampuan analitis untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta kontribusi ilmiah dari karya yang ditelaah. Telaah kritis bukan dimaksudkan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi untuk menilai apakah sebuah artikel telah memenuhi standar akademik, apakah argumennya logis, apakah datanya valid, dan apakah metode yang digunakan relevan dengan tujuan penelitiannya. Kemampuan melakukan telaah kritis juga menjadi fondasi dalam menyusun tesis, disertasi, maupun artikel publikasi ilmiah. Ia membantu peneliti tidak hanya memahami penelitian terdahulu, tetapi juga menemukan ruang kosong atau research gap yang nantinya dapat menjadi dasar perumusan pertanyaan penelitian yang kuat. Di era banjir informasi dan keterbukaan publikasi digital, kemampuan ini menjadi semakin penting. Banyak artikel ilmiah telah tersedia secara daring, tetapi tidak semuanya memiliki kredibilitas yang sama. Ada artikel dari jurnal bereputasi tinggi, ada pula artikel dari jurnal predator, atau artikel yang secara metodologis lemah namun dikemas menarik. Tanpa kemampuan telaah kritis, seorang akademisi akan kesulitan membedakan karya yang benar-benar ilmiah dengan karya yang sekadar tampak ilmiah. Bagian 1. Memahami hakikat telaah kritis dalam sosiologi. Telaah kritis dalam sosiologi adalah proses analitis untuk mengevaluasi artikel ilmiah melalui perspektif ilmiah, teoretis, dan metodologis. Ia memadukan pemahaman mendalam tentang teori-teori sosiologi, konsep-konsep kunci, pendekatan penelitian, serta konteks sosial yang menjadi objek kajian. Sosiologi sebagai ilmu yang menelaah masyarakat, struktur sosial, interaksi sosial, dan perubahan sosial, menghasilkan beragam pendekatan riset. Ada penelitian kuantitatif, kualitatif, mixed methods, studi etnografi, grounded theory, analisis jaringan sosial, hingga penelitian digital society yang berkembang pesat saat ini. Oleh karena itu, telaah kritis tidak hanya sebatas mengamati isi artikel, tetapi juga mengevaluasi kesesuaian antara paradigma penelitian, teori yang digunakan, metode yang diterapkan, serta kualitas data yang dikumpulkan. Dalam telaah kritis, seorang pembaca perlu mempertanyakan, apakah penelitian tersebut menjawab pertanyaan penelitian secara memadai? Apakah teori yang digunakan relevan dan konsisten dengan analisisnya? Apakah metode pengumpulan data sesuai dengan karakteristik fenomena yang diteliti? Apakah kesimpulan penelitian didasarkan pada bukti empiris yang cukup kuat? Dan yang tak kalah penting, apakah artikel tersebut memberikan kontribusi pada pengembangan teori sosial atau pada solusi terhadap persoalan masyarakat? Dengan memahami hakikat telaah kritis, mahasiswa S2 dan S3 akan lebih mudah membedakan antara artikel yang solid secara ilmiah dan artikel yang masih lemah dalam argumen. Bagian 2. Prinsip-prinsip dasar telaah kritis. Telaah kritis bukanlah proses yang dilakukan secara sembarangan. Ia memiliki 3 prinsip utama yang harus menjadi acuan, yaitu objektivitas, sistematika, dan berbasis metodologi ilmiah. 1. Objektivitas berarti menilai artikel berdasarkan konten ilmiahnya, bukan berdasarkan siapa penulisnya, dari kampus mana, atau apakah topiknya sesuai dengan preferensi pribadi. Pembaca kritis harus menjaga jarak emosional
dan tidak terjebak pada bias, baik bias konfirmasi maupun bias otoritas. Bias konfirmasi muncul ketika pembaca cenderung menerima argumen yang sesuai dengan pendapat pribadi, sementara bias otoritas terjadi ketika pembaca langsung mempercayai argumentasi penulis karena ia berasal dari institusi bergengsi. Telaah kritis yang objektif mesti menghindari kedua kecenderungan itu. Objektivitas juga menuntut kita untuk menilai setiap bagian artikel secara adil, mengidentifikasi kekuatan ketika memang ada kekuatan, dan menunjukkan kelemahan ketika memang terdapat kelemahan metodologis atau teoretis. 2. Sistematis telaah kritis harus dilakukan secara terstruktur dan berurutan. Biasanya dimulai dari membaca abstrak, mengevaluasi latar belakang dan rumusan masalah, menilai landasan teori, mengamati metode penelitian, menelaah hasil dan analisis data, mengevaluasi pembahasan, hingga akhirnya mempertimbangkan kesimpulan. Tanpa sistematika yang jelas, telaah kritis akan menjadi tidak terarah dan kehilangan fokus. Beberapa akademisi menggunakan kerangka IMRAT sebagai struktur evaluasi, introduction, methods, results, and discussion. Yang lain menggunakan pendekatan tematik seperti teori, metodologi, data, analisis, dan implikasi. Apapun kerangkanya, telaah kritis harus mengikuti pola yang jelas. 3. Berbasis metodologi ilmiah. Prinsip ketiga adalah bahwa penilaian harus berlandaskan metodologi ilmiah. Kita tidak bisa menilai artikel secara subjektif atau spekulatif. Setiap argumen harus didasarkan pada standar ilmiah, seperti validitas data, reliabilitas instrumen, konsistensi logika, dan integritas analisis. Dalam sosiologi, metodologi ilmiah sangat bervariasi, tergantung paradigma dan pendekatan riset yang digunakan. Misalnya, penelitian kuantitatif harus dinilai berdasarkan desain penelitian, teknik sampling, ukuran sampel, instrumen, validitas dan reliabilitas, teknik analisis statistik, serta interpretasi data. Penelitian kualitatif harus dinilai berdasarkan kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, triangulasi, kedalaman wawancara, kejelasan interpretasi, serta kesesuaian antara data dan teori. Penelitian mixed methods harus menunjukkan integration, bukan sekadar memadukan dua pendekatan secara tempelan. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip ini, telaah kritis akan menjadi proses ilmiah yang terukur dan akurat. Bagian 3. Langkah-langkah telaah kritis secara menyeluruh. Bagian ini adalah inti pembelajaran. Bagaimana melakukan telaah kritis secara sistematis. Mari kita uraikan langkah-langkahnya secara mendalam. 1. Membaca abstrak secara teliti. Abstrak merupakan ringkasan keseluruhan artikel, sehingga pembaca harus mampu memahami apa tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil utama, dan kontribusi penelitian. Pertanyaan kritis pada abstrak antara lain: apakah abstrak mencerminkan keseluruhan isi artikel? Apakah abstrak mengandung informasi penting seperti tujuan, metode, dan hasil? Apakah abstrak bebas dari klaim berlebihan? Pada artikel yang baik, abstrak tidak boleh sekadar berisi kalimat-kalimat umum. Ia harus padat informasi dan merepresentasikan inti penelitian. 2. Menilai bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, Anda perlu menilai apakah penulis berhasil menunjukkan fenomena sosial yang menarik, aktual, dan relevan untuk diteliti. Pendahuluan yang kuat biasanya mengangkat persoalan sosial yang jelas, mengemukakan data dan fakta empiris untuk memperkuat urgensi masalah, menunjukkan research gap, berakhir dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pertanyaan evaluatif di tahap ini antara lain: apakah penulis menyajikan masalah secara logis dan meyakinkan?
Apakah ada uraian teoretis yang tidak relevan atau berlebihan? Apakah rumusan masalah dijabarkan secara eksplisit? Dalam sosiologi, pendahuluan sangat penting karena berfungsi sebagai pintu masuk untuk memahami konteks sosial. 3. Evaluasi terhadap tinjauan literatur dan teori. Bagian teori merupakan fondasi yang menghubungkan penelitian dengan literatur yang sudah ada. Telaah kritis harus menilai apakah penulis memilih teori yang tepat, apakah teori digunakan secara konsisten, dan apakah tinjauan literatur sudah mutakhir. Pertanyaan kritis yang harus diajukan: apakah teori yang dipilih relevan dengan fenomena sosial yang diteliti? Apakah artikel memuat literatur terbaru dari jurnal bereputasi? Apakah penulis memaparkan teori secara dangkal atau mendalam? Apakah ada teori alternatif yang seharusnya dipertimbangkan? Kualitas teori menentukan kekuatan interpretasi. Tanpa fondasi teori yang kuat, analisis sosiologis menjadi sekadar opini tanpa dasar ilmiah. 4. Menilai metodologi penelitian. Metodologi adalah bagian paling penting dalam telaah kritis. Pada bagian ini, pembaca perlu menilai: apakah desain penelitian sesuai dengan tujuan? Apakah metode pengumpulan data memadai? Apakah teknik sampling tepat? Apakah instrumen penelitian valid dan reliabel? Apakah metode analisis data sesuai? Pada penelitian kuantitatif, metode harus diuji dari sisi validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas instrumen jenis skala pengukuran teknik, analisis statistik, kejelasan operasional variabel. Pada penelitian kualitatif, fokus penilaian mencakup kredibilitas triangulasi, saturasi data, refleksivitas peneliti, transparansi dalam coding dan analisis kritik metodologis. Tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan penelitian, tetapi untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya. 5. Evaluasi bagian hasil dan analisis. Setelah metode ditetapkan, langkah berikutnya adalah menilai bagaimana penulis menyajikan hasil penelitian. Beberapa pertanyaan penting. Apakah hasil disajikan secara jelas dan runtut? Apakah tabel, grafik, atau kutipan wawancara digunakan secara tepat? Apakah analisis konsisten dengan metode yang telah dijelaskan? Apakah ada interpretasi berlebihan atau penyimpangan dari data? Pada penelitian kuantitatif, telaah kritis meliputi: apakah uji statistik sesuai? Apakah penulis melaporkan nilai P, koefisien, dan ukuran efek? Apakah tabel data mudah dipahami dan tidak ambigu pada penelitian kualitatif? Apakah kutipan informan benar-benar mendukung tema? Apakah analisis tematik dilakukan secara mendalam, bukan sekadar deskriptif? Apakah teori digunakan untuk membaca data, bukan sebaliknya? Analisis yang lemah akan membuat kesimpulan menjadi rapuh. 6. Telaah. Bagian pembahasan. Bagian pembahasan adalah ruang dialog antara data empiris dan teori. Di sini, pembaca harus menilai apakah penulis menghubungkan hasil dengan teori yang digunakan, apakah penulis membandingkan hasilnya dengan penelitian terdahulu, apakah pembahasan bersifat analitis, bukan deskriptif semata, apakah penulis mengakui keterbatasan penelitian. Pembahasan yang baik harus menunjukkan kedewasaan intelektual dan pemahaman mendalam terhadap konteks teoretis. 7. Evaluasi kesimpulan. Kesimpulan harus menjawab rumusan masalah, tetapi tidak boleh melampaui data. Dalam telaah kritis, pertanyaan yang diajukan antara lain: apakah kesimpulan logis dan sejalan dengan hasil penelitian? Apakah penulis memberikan kontribusi nyata terhadap teori atau praktik sosial? Apakah saran penelitian relevan dan tidak spekulatif? Kesimpulan yang terlalu normatif atau terlalu luas menunjukkan kurangnya kehati-hatian ilmiah.
Bagian 4. Identifikasi kekurangan dan kelebihan. Artikel telaah kritis yang lengkap tidak hanya mengidentifikasi kelemahan, tetapi juga kelebihan. Penilai harus adil dalam memberikan apresiasi terhadap kontribusi ilmiah penulis, seperti inovasi teoretis, metode inovatif keberanian mengangkat isu-isu sosial yang sensitif, kejelasan argumentasi kekuatan data. Pada saat yang sama, penilai juga perlu menyebutkan kelemahan yang mungkin muncul, seperti keterbatasan sampel, bias, data. Kelemahan, metode ketidakjelasan teori kesimpulan yang tidak konsisten, menunjukkan kedua aspek ini penting untuk menjaga objektivitas dan profesionalisme. Bagian 5. Menilai kontribusi ilmiah. Artikel pada tahap akhir. Pembaca kritis perlu menilai kontribusi artikel terhadap ilmu pengetahuan dan praktik sosial. Beberapa kriteria kontribusi antara lain: apakah artikel memperkaya teori sosial? Apakah artikel memberikan perspektif baru terhadap fenomena sosial tertentu? Apakah artikel menawarkan model analisis baru? Apakah artikel membuka ruang untuk penelitian lanjutan? Apakah artikel memberikan rekomendasi kebijakan yang penting? Kontribusi ilmiah menjadi indikator utama. Apakah artikel tersebut layak diterbitkan di jurnal bereputasi tinggi atau tidak? Bagian 6. Penerapan telaah kritis pada artikel sosiologi. Pada bagian ini, kita akan menerapkan konsep telaah kritis dalam konteks nyata. Meski tanpa membedah artikel tertentu, kita dapat memahami bagaimana prinsip telaah kritis bekerja pada studi-studi sosiologi. Contoh kasus atau artikel tentang perubahan sosial dan teknologi digital. Telaah kritis harus menilai apakah artikel tersebut menggunakan teori modern seperti teori strukturasi Giddens atau pendekatan ekonomi politik. Apakah metode kualitatifnya cukup kuat dan apakah wawancara yang dilakukan mencapai saturasi? Contoh kasus 2. Artikel kuantitatif tentang kemiskinan telaah kritis akan mengevaluasi apakah variabel-variabel penelitian dioperasionalisasikan dengan tepat, apakah teknik regresi telah digunakan secara benar, dan apakah kesimpulan didukung data statistik. Melalui contoh-contoh ini, kita dapat memahami bahwa telaah kritis dalam sosiologi sangat bergantung pada kepekaan metodologis dan pemahaman teoritis. Bagian 7. Peran etika akademik dalam telaah. Kritis telaah. Kritis harus dilakukan dengan integritas akademik. Etika dalam telaah kritis meliputi menghindari plagiarisme dalam menulis ulasan, tidak memanipulasi interpretasi, data menghargai karya orang lain, menghindari komentar yang merendahkan identitas penulis, berfokus pada substansi ilmiah. Etika juga menuntut bahwa telaah kritis tidak digunakan untuk menjatuhkan penulis lain, tetapi untuk memperbaiki kualitas pengetahuan ilmiah. Penutup. Telaah kritis sebagai kompetensi kunci akademisi. Sebagai penutup, telaah kritis merupakan keterampilan esensial bagi mahasiswa S2 dan S3, dosen, peneliti, maupun praktisi. Dalam sosiologi, di mana fenomena sosial selalu berubah dan interpretasi akademis sangat beragam, telaah kritis menjadi alat untuk memastikan bahwa setiap penelitian memenuhi standar ilmiah dan berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan. Kemampuan telaah kritis tidak hanya meningkatkan kualitas penelitian pribadi, tetapi juga membentuk akademisi yang berintegritas, objektif, dan memiliki kemampuan analitis yang kuat. Dengan menguasai prinsip objektivitas, sistematika, dan metodologi ilmiah, Anda akan mampu menjadi pembaca kritis yang matang serta peneliti yang berkualitas tinggi. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan update sesi berikutnya.
Salam sehat dan salam sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.